Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Mamanda Putra, NPM 1911090184 dari kelas Fisika 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi antara dua massa. Hukum grafi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda itu sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik dibanding ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua bendanya. Dengan rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya tarik gravitasi, M1 M2 sama dengan massa masing-masing benda, R sama dengan jarak antara kedua benda, G konstanta gravitasi umum. Baik, sekarang kita akan menggunakan aplikasi MATLAB yang dimana sudah ada input variabel, yaitu massa 1, ada massa 2, kemudian distance, dan G. Kemudian sudah ada juga dalam di rumus sudah dibikin dalam bentuk rumus pada MATLAB. Langsung runs, maka akan keluar seperti ini. Kita langsung tulis saja jumlah massa satunya, yaitu 2,5, kemudian massa 2-nya 1,093, enter lagi, satu 0 E5. Jika kita enter akan keluar grafik seperti ini. Bisa kita lihat semakin jauh jarak yang ditempuh, maka akan semakin besar gravitasi yang dihasilkan. Bisa kita lihat jaraknya ada 4 meter dan gravitasinya 2 kali 10 pangkat 8. Baik, selanjutnya hukum kuadrat terbalik. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan atau hukum kuadrat inverse, yaitu hukum fisika apapun yang menyalakan akbarnya, suatu kuantitas atau daya fisika berbanding terbalik dengan jarak dari sumber pemancarnya. Hukum kuadrat terbalik umumnya berlangsung ketika suatu gaya energi atau kuantitas abadi lainnya dipancarkan secara radial dari sumbernya. Karena lapang permukaan suatu bola yang akbarnya 4 theta R kuadrat sebanding dengan kuadrat jari-jari, maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber. Semakin tersebar dalam suatu daerah yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumber. Dengan demikian, kuantitas yang melewati suatu lapangan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Baik, sama seperti yang tadi, langsung menggunakan aplikasi MATLAB dengan cara mengcopy rumus yang sudah ada di model. Yang di sini ada massa 1, massa 2, R dan G. Kemudian rumus dalam bentuk apa? Langsung saja kita run. Kita masukkan
Makanya 2,1 dan 1,093 ter 1,0 min 5 langsung R. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Baik, selanjutnya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Rumus persamaan gerak jatuh bebas dapat ditulis sebagai Vt sama dengan G dikali T atau Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. H sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon atau H petik, yaitu H petik sama dengan HO min H sama dengan HO min 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T kuadrat sama dengan 2H per G. Dengan P sama dengan kecepatan benda saat T sekon, PO sama dengan kecepatan awal benda, H sama dengan ketinggian benda, HO sama dengan ketinggian awal benda, T waktu tempuh, G sama dengan percepatan gravitasi. Sama seperti yang tadi, apabila sudah skripnya kita kopikan ke aplikasi MATLAB, langsung kita run, kemudian kita tulis waktunya 11,3, maka akan langsung muncul grafik seperti ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.